karena kalian sudah mengerjakan beberapa tugas, satu tugas ya, tugas edit nol yang dimana itu sudah dikerjakan untuk minggu ini. Nah, maka di sini kita masuk ke bagian yang satunya lagi, itu adalah namanya edit 3. Nah, kalau untuk tujuannya itu sendiri, kita lihat di sini secara jenisnya ada dua. Jadi di sini ada pertama itu yang penting kita bisa memahami arti proses dan kemudian proses sama bisa untuk membuat model proses dengan metode AD3. Nah, AD3 ini itu nanti masuk ke dalam itu namanya proses description. Nah, kemarin itu kita sudah pelajari yang ada itu namanya adalah function modeling. Nah, AD3 ini nanti kita akan coba lagi ya proses description itu seperti apa ya untuk pembuatan modelnya, karena ini sebenarnya hampir sama mirip dengan semua edit dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kita lebih fokus penggunaan dari masing-masing subsistemnya. Jadi kayak di sini proses description itu nanti kita lihat di mana edit 0, 3 di sini itu awalnya adalah di mana yang 0 ini adalah tool untuk memodelkan proses. Nah, seringkali diperlukan pemahaman proses yang lebih dalam ini sehingga logika bagaimana proses tersebut itu berjalan dapat dipahami, dan kelemahan dari edit nol tersebut ya itu tidak bisa menangkap gambaran logika proses yang lebih rinci, maka kita membutuhkan namanya edit 3 untuk memenuhi kebutuhan tersebut ya. Makanya di sini kalau kita mencoba untuk pembuatannya lebih ke kita mendetailkan dari satu elemen. Apakah edit 3 ini bisa digunakan untuk kegiatan yang lainnya? Ya, tergantung dari studi kasusnya. Nah, di sini kita lihat dulu untuk pemodelannya adalah untuk menghasilkan model atau representasi tersebut dari sebuah sistem. Nah, yang kedua adalah dilakukan dengan cara yaitu namanya mengcapture perilaku. Nah, capture perilaku kan ibaratnya kita mendokumentasi apa saja yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sistem, yang dimana kita itu bisa membahas yang pertama itu adalah urutan terjadinya proses dari awal baru sampai akhir itu sebenarnya. Nah, yang kedua, proses apa yang menyebabkan proses yang kedua. Jadi ibaratnya seperti sebab akibat, jadi misalkan sebab kenapa menjadi sebabnya seperti apa. Nah, ini adalah kita lebih ke decision maker atau bagaimana keputusan itu diambil. Jadi artinya ada 3 ini masukan yang deskripsi proses. Nah, kalau kata deskripsi di sini ibaratnya kita bisa mendetailkan masing-masing proses yang ada di dalam sistem ya, yang dimana ini secara terstruktur sehingga dapat menjadi namanya knowledge base ya. Jadi dasar pengetahuan untuk kita bisa untuk konstruksi model analisis ya. Kalau kita pelajari mungkin di mata kuliah seperti API ya, itu kan ada yang istilahnya adalah data, information, knowledge sama wisdom ya, kebijakan. Nah, itu nanti dasarnya adalah kita bisa menghasilkan knowledge base atau data knowledge yang digunakan dari masing-masing perusahaan ya. Karena di sini juga model analisis kan ibaratnya kita membuat kerangka kerja juga ya, sama halnya misalkan metode Sinosa, Pera atau Aris juga, itu juga bisa digunakan untuk model AD3. Nah, AD3 di sini kita lihat dulu sebelum masuk ke gambarannya ya, itu kegunaannya dapat pula menjadi metode untuk menjelaskan step transisi ya. Jadi ada perpindahan atau transformasi lah yang dialami oleh objek yang terlibat dalam prosesnya, dan juga bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai proses yang ada dalam sistem ini tadi sampai tadi ya deskripsinya, sama penjelasan dapat dilakukan pada beberapa tingkatan yang berbeda mengenai namanya dekomposisi proses ya. Kalau kalian sudah paham atau beratnya ahli ya dalam dekomposisi proses, ini nggak akan bingung pada saat dipecah menjadi beberapa level di bawahnya. Nah, jadi kalau dekomposisi di D3 gitu, nah
kan kita mempelajari itu ada yang namanya A0, 1, A2, A sampai A3. Itu kita lagi jadi A berapa misalkan A1, 1, A1, 2, A1, 3, dan nah, ini kita gambarkan dengan standar A23, yang dimana kalau A0 di sini itu kita pecah misalkan menjadi beberapa level di bawahnya. Nah, ini kebetulan di sini ada 4 ya. Kita lakukan dekomposisi itu minimal 2 level di bawahnya. Jadi kalau misalkan satu, cuma ada satu ya, itu nggak bisa digunakan sebagai dekomposisi. Nah, biasanya kalau level yang paling atas kan level 0 ya, itu secara sifatnya itu memang lebih ke abstrak ya. Jadi tidak apa namanya secara masih menyeluruh atau general gitu. Tapi kalau sudah masuk ke dalam tahap ibaratnya misalkan level berapa tadi 2 ya sampai A4 2 itu katanya lebih detail. Kita ini kan artinya kan kita bisa melihat secara alur prosesnya itu apakah sudah memenuhi dalam pembuatan sistem atau belum ya, karena sistem itu kan ibaratnya kita punya input, proses sama output ya. Nah, dan juga ada beberapa selain apa namanya input sama output ya, itu juga ada namanya misalkan dari kebutuhan untuk pembuatan di masing-masing prosesnya. Nah, ini di komposisi kalau di mata kreasi mungkin beda ya dengan yang ada di audit di sini, cuman bedanya adalah di penggambaran saja. Nah, jadi kalau kita apa namanya bandingkan dengan flowchart yang seperti kita biasa buat ya, kalau misalkan kalian sudah masuk di tahap tugas akhir ya, itu pasti nggak akan jauh-jauh dari flowchart itu dari mulai lalu apa namanya identifikasi masalah gitu ya, lebih literatur, lalu apalagi misalkan kerangka penelitiannya, lalu juga tujuan penelitian ya, sampai dengan teori yang digunakan, pengolahan data, eh, apa namanya pengolahan data tadi ya, sampai analisis kesimpulan dan selesai gitu. Nah itu kan secara urutannya seperti itu ya. Kalau misalnya ada yang gagal di tengah, maka kita balik lagi ke tahap sebelumnya seperti itu. Nah, kalau di proses modeling itu tidak apa namanya tidak digambarkan seperti itu ya, karena dia eh, proses bisnisnya itu memang dia melakukan secara logika yang dimana proses tersebut itu dijalankan terus menerus ya. Ibaratnya kalau misalkan kayak sistem informasi yang ada di kasir gitu ya, contoh misalkan Alfamart atau Indomaret, itu kita lihat apa namanya di dalamnya ada beberapa entitas yang terlibat, misalkan kasir sama konsumen. Nah, kasir kan tugasnya adalah bagaimana cara dia menginput data yang dari konsumen itu beli. Ya, kalau ibaratnya apa namanya konsumen ini kan datang kepada kasir itu untuk membayar barang belanjanya seperti itu. Nah, data yang diinput itu kan tidak mungkin ya harus ditulis dengan tulis tangan gitu ya. Maka kita gunakan apa namanya dari aplikasi tersebut untuk memasukkan data ya, data berupa namanya penjualan dari apa namanya Indomaret atau Famart gitu. Dalam satu hari kan transaksi itu kan tidak mesti hanya 4 atau 5 ya. Jadi kan bisa sampai puluhan ataupun ratusan. Itu yang diakomodir dalam di sistem informasi. Karena kan kalau kita lihat di sistem informasi, syaratnya itu adalah mereka harus punya yang namanya hardware, software, sama jaringan atau network gitu ya. Karena dengan adanya komponen tersebut, secara definisinya memang sudah sah gitu ya untuk dikatakan sebagai sistem informasi. Nah, begitu juga dengan proses modeling, yang dimana ini kita membutuhkan beberapa proses yang dimana objeknya itu dilakukan secara bersamaan. Ya. Dan juga data simulasinya itu bisa diakses kapan saja seperti itu. Nah, di sini kita lihat elemen dasar dari diagram proses ya di edit 3 di sini itu memodelkan proses dengan menggunakan diagram yang disebut namanya diagram proses ya. Kalau kita lihat di apa namanya di proses Visio mungkin ada ya, saya lupa kalau ada 0, 1, 3 ada salah satu itu enggak ada kan, sudah salah. Tapi biasanya template ini memang lebih familiar ya untuk digunakan di template Visio.
Maka di sini kalau diagram proses ini memiliki 3 elemen dasar. Jadi yang pertama itu ada namanya diagram proses ya, yang disebut UOB atau Unit of Behavior. Yang kedua link, yang ketiga adalah junction. Ya. Nah, kita cek dulu yang di pertama itu ada namanya proses. Nah, link dulu ya. Ini saya lupa. Prosesnya itu harusnya link. Nah, ini proses ya. Nah, yang namanya proses ini ya tidak serta-merta harus apa ya, istilahnya itu kegiatan yang dilakukan. Ya. Tapi kalau misalkan keputusan, aksi, aktivitas, bahkan event atau kejadian itu bisa digadangkan sebagai namanya proses. Ya. Nah, nanti digambarkan itu seperti yang ada di bawah di sini, ya, yang dimana penamaan label ini harus menggunakan kata kerja, ya. Misalkan kalau cuma kata kerjanya apa namanya melakukan input data itu bisa dikatakan namanya proses, ya, karena dia disebut sebagai kata kerja, gitu ya. Atau misalkan apa namanya menambah inventory, ya, itu juga sama bisa digunakan sebagai label. Nah, sisanya di kiri dan kanan ini ada mode ya sama refresh ini dan tanda pagar ya. Itu nanti yang kita lihat contohnya mungkin di beberapa slide berikutnya seperti itu. Nah, ini yang pertama ya untuk yang proses. Yang kedua tadi ya, selain proses itu ada juga link. Nah, link ini adalah sama halnya seperti relationship, yaitu namanya menghubungkan proses-proses. Jadi tujuan itu adalah menjelaskan hubungan logika, batasan natural, maupun buatan serta buatan temporal antara dua proses. Ya. Jadi ada 3 tipe link. Yang pertama itu adalah simple precedent, yang kedua object flow, yang ketiga adalah relation. Ya. Jadi kita lihat memang dari tanda panah saja sudah ketahuan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang tanda putus tampak putus-putus ya, dan di sini juga ada dua tanda panah. Satu lagi adalah yang putus-putus ya, relation. Nah, nanti kita akan lihat gambarnya itu seperti apa. Itu yang ketiga namanya, masih yang kedua ya, precedence link ya. Ini yang kita gunakan antar kedua proses. Ya. Jadi ada 3 itu, minimal kita punya apa namanya, minimal tidak boleh hanya satu aja. Jadi minimal harus 2 proses. Karena kan kita membutuhkan namanya keterlibatan antara satu di satu proses dengan proses yang lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini bagian yang pertama ini ya, misalkan contoh kita mau menyalakan laptop ya, secara sederhananya kan adalah kita menekan tombol power yang bisa di sebelah kanan ya kalau di laptop, sama adalah login kalau misalkan password atau PIN yang bisa di tampilan OS Windows ya, seperti itu. Nah, itu cukup kita kalau misalkan kita mau melakukan proses itu menyalakan atau laptop ya. Nah, urutannya juga sama. Jadi apa namanya? Dimulai dari angka 1 ya. Lalu berikutnya misalkan 2 ya. Jadi tidak boleh ada angka yang sama dengan angka yang sebelumnya. Gitu. Ini cukup link. Nah, yang berikutnya ada object flow link. Di sini kalau kita lihat secara apa namanya temporary ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngeset part ya, kemudian membaca part ini tentunya apa namanya bisa juga dilakukan secara bersamaan atau misalkan setelah proses satu itu selesai. Ya. Nah, lalu berikutnya adalah relational link. Ini digunakan ketika kalau misalkan ada beberapa aktivitas yang harusnya dilakukan bisa before, after, atau during, atau bahkan beberapa kegiatan yang lainnya. Jadi tergantung situasi. Kalau misalkan menggunakan relational link. Nah, sehingga dengan ada 2 tadi, ada simple present, object, proses, link, sama junction. Yang ketiga adalah junction. Nah, junction ini digunakan untuk memisah ketika kita mau melakukan apa namanya convergence atau divergence. Ya. Kalau kita lihat di sini, yang pertama contohnya adalah out junction, berarti itu kita pecahkan menjadi satu. Ya.
Di sini disebut namanya junction 1. Ya. Kalau kita mau menggabungkan atau misalkan apa namanya, saya lupa nama istilah itu, menjadi satu ya, itu namanya lightning junction. Nah, dinomorkan berbeda dengan yang awal, itu J2. Nah, kita lihat di sini kotak prosesnya totalnya ada 6, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang dimana 2, 4, 3, dan 5 itu bisa dilakukan secara paralel, gitu ya. Jadi, meskipun apa namanya, secara kotaknya beda, tapi bisa dilakukan secara paralel tadi. Ya. Nah, nanti pada akhirnya di outputnya itu tadi, itu dilakukan penggabungan. Dan kotak sentral itu adalah nomor 6. Nah, kita lihat di sini untuk tipe junctionnya, ya. Jadi kalau kita lihat junction ini kan pasti harus menggunakan tipe beberapa ya. Nah, ada yang berupa asinkronus ya, yang N sama OR, dan juga sinkronus N dan OR, satu lagi adalah eksklusif OR. Ya, jadi totalnya ada 5 ya. Dimana di sini kita harus gunakan sesuai dengan kondisi masing-masing proses tadi ya. Apakah dia harus bisa dilakukan bersamaan atau misalkan dilakukan secara terpisah atau mungkin harus didahulukan seperti itu. Ya, makanya di sini kita lihat ada N sama OR ya. Itu juga kita harus menentukan sesuai dengan kelas masing-masing. Nah, ini contoh ketika kita mau melakukan yang N sama OR ya, asinkronus ya. Asinkronus kan garisnya hanya satu ya, yang ini ya, ada satu aja. Kalau sinkronus berarti ada dua yang ada di sebelah sini seperti itu. Nah, ya. Itu yang disebut sebagai perbedaan antara asinkronus sama sinkronus. Kalau eksklusif ini mungkin hampir mirip dengan asinkronus ya, yang dimana ini mungkin jarang digunakan, tapi ketika ada kondisi tertentu maka kita gunakan eksklusif OR. Nah, ini contoh dari junction ya. Jadi apa namanya? Kalau hanya cuma 3 proses saja ya yang digunakan gitu. Jadi di sini ada 4 contoh misalkan dari A, itu ternyata kita lakukan asinkronus. Jadi kita bisa lakukan secara bersamaan, tapi juga kalau misalnya kita melakukan pemisahan, contohnya ada di kiri atas sama di kiri bawah. Kalau yang penggabungan itu di kanan atas sama di kanan bawah seperti ini. Ya. Nah, ini contoh-contoh dari semantic junction ya. Yang divergence itu berarti tadi adalah kita melakukan apa namanya, pemisahan. Kalau convergence baru penggabungan seperti ini. Gitu. Jadi tadi kenapa ada istilahnya itu adalah convergence sama divergence itu seperti itu. Nah, kita lihat di sini secara alurnya ya. Alurnya itu junction. Jadi ada 6 contohnya ya, contoh 6 proses. Yang proses A itu pertama, maka kita gunakan yang pertama di sini adalah asynchronous M. Ya, jadi ini digunakan untuk apa tadi? Divergen ya. Divergen 3. Jadi ada B, C, dan D seperti ini. Nah, untuk penomorannya juga yang penting tidak boleh ada yang sama. Jadi misalkan harusnya ya, 3 itu misalkan harus ke bawah dulu ya. Itu nggak mesti seperti itu. Yang penting mau itu nama proses atau penomoran nodenya ya, itu tidak boleh ada yang sama. Ya. Nah, ini kebetulan B, C, dan D itu kalau kita lihat secara grafnya ya, yang ada di bawah itu, nah, jadi bisa dilakukan persamaan B dan C dan juga B dan D. Ya, mungkin agak sedikit apa namanya mirip ya, atau bersinggungan, cuman hanya sedikit saja gitu. Ya, baru setelah D, setelah D itu maka langsung ke E gitu. Nah, ini E ini kebetulan bisa dilakukan setelah B-nya itu selesai. Ya, karena kita lihat B dan E ini itu secara apa namanya, alurnya itu memang ada sedikit jeda gitu ya. Jadi bisa langsung E ketika B itu selesai dan juga D itu selesai juga. Nah, setelah itu baru kita masukkan penggabungan sama kayak tadi junctionnya D2 asinkronus N, maka kita gabungkan menjadi satu menjadi F gitu. Nah, ini kalau misalnya contoh ketika studi kasusnya adalah kita melakukan divergensi ya, tapi nanti di akhirnya itu kita lakukan penggabungan
menjadi apa namanya konvergen seperti itu. Nah, itu contohnya. Satu lagi, ini kalau kita menggunakan apa namanya sinkronus N. Ya, sinkronus N ini baru ya berarti dikatakan harus bersamaan semua. B, C, dan D ya kita lakukan seperti ini. Dan E bisa di apa namanya lakukan setelah D ya. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan sinkronus ya, ya secara apa namanya visual itu memang lebih rapi gitu ya kalau kita lihat di sini. Ya meskipun ada plus minusnya juga ya kalau misalnya kita melakukan sinkronus. Karena kalau misalnya sinkronus itu mau nggak mau B, C, dan D itu memang harus berjalan tiga-tiganya gitu. Ya kalau misalkan ada yang ternyata apa namanya ada yang error salah satunya maka itu nanti bisa mengakibatkan apa namanya pasien lain itu nggak jalan. Ya, maka di sini nanti kita masuk ke F-nya juga sampai terakhir seperti ini. Ya, bedanya asinkronus sama sinkronus ya mungkin seperti itu. Ada juga kalau misalkan kita gunakan or ya sinkronus sama asinkronus ya jadi bisa kita lihat. Nah jadi ada satu proses yang dimana itu tidak harus dilakukan ya contoh misalnya sebelah kiri ternyata B, C, dan D itu kita menggunakan OR jadi misalkan 2 dari 3 itu sudah cukup gitu untuk melakukan kegiatan maka di sini kayaknya kosong. Ya. Lalu juga di synchronous OR yang sebelah kanan ya, maka kita lihat ternyata lebih apa namanya ada yang tidak ada lagi B sama E itu ternyata tidak dilakukan karena cukup 2 dari 3 di sini kita melakukan kegiatan. Nah, sampai dengan F baru kita apa namanya melakukan synchronous OR seperti itu. Ya. Sebenarnya kalau OR ini kan satu, dua atau tiga dari tiga tersebut itu bisa jalan meskipun hanya satu aja gitu. Ya, tapi nanti pada saat apa namanya secara probabilitasnya memang tidak sebanyak yang N seperti itu. Ya. Oke, mungkin sebelum kita ke slide berikutnya ya, kita break terlebih dahulu selama berapa menit sambil saya apa namanya break selama 5 menit. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan.
Oke, kita teruskan ke slide berikutnya ya. Slide berikutnya kita lihat sini. Ya, nanti dibuatnya proses algoritmnya itu lebih ke mirip pembuatan nomor referensi ya. Jadi deskripsi baik objek, faktanya, batasan, sama deskripsi lebih mirip pilihannya SOP. Nah, nanti untuk objek yang untuk prosesnya ya, itu tergantung ya. Tipe objek itu kan nggak hanya entitas aja ya, bisa berupa lokasi, sumber daya, antrian, atau bahkan sampai transportasinya. Nah, untuk apa namanya tipe objek ini juga sama, yang dimana di sini kalau part ya biasanya berupa goods, faktor, part antrian sama conveyornya. Nah, baru berikutnya ini juga ada referen tambahan ya, kalau misalkan untuk pembuatan objek apa namanya ada 3 ya, jadi digunakan untuk meningkatkan pemahaman, memberikan tambahan arti, dan menyederhanakan gambar baik pada skema proses ataupun objek. Nah, pengertian di sini antara lain bisa untuk pertama menunjukkan hubungan dengan elemen pada proses lain tanpa menggambarkan secara rinci aliran proses. Jadi cuma sekedar petunjuknya kalau misalkan itu ini harus apa namanya bisa dialihkan atau misalkan bisa diteruskan. Yang kedua adalah menunjukkan go to ke lokasi lain dalam proses yang rumit. Yang ketiga, menspesifikasikan batasan atau junction. Yang keempat adalah memberikan link ke OSTM. Nah, jadi nanti kalau referensi Google itu nanti bisa dipakai seperti halnya di sini ya. Nah, referensi ini nanti ibaratnya kalau kita mau menggunakan petunjuk tambahan ya, itu nanti biasanya digunakan ketika kalau misalkan ada kegiatan atau kondisi yang tidak terduga gitu ya. Nah, kita lihat di sini statementnya juga bisa dilihat ya, kalau penemuan mungkin hampir mirip gitu. Jadi ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya juga ya. Yang dimana penemuan di bawah itu standarnya juga sudah berbeda. Nah, ada juga penerapan lain, jadi ini kita harus juga menjelaskan atau menambahkan syarat tambahan. Misalkan kalau kita mau menerima request dari forecast tadi ya, itu kita membutuhkan namanya skenario sama juga objek kontrak partnya. Jadi gunanya adalah menjelaskan hal penting yang harus dipertimbangkan pada proses penongkrongan. Ya, karena yang namanya proses itu kan setiap prosesnya pasti ada yang mungkin secara definisinya sudah paham, tapi ternyata harus membutuhkan syarat yang diperlukan gitu. Maka kita membutuhkan namanya referan. Nah, berikutnya penampilan diskusi proses. Nah, nanti bisa dilihat ini ya. Untuk skenario ini juga sama. Nah, ini contoh skenario ketika kita memesan part ya, yang dimana ini buat pengecatan gitu ya, untuk digunakan sebagai kebutuhan apa namanya pembuatan biasanya kaleng cat ya, tapi juga di sini ada dry part juga dan digunakan biasanya untuk pengecatan baik itu bodi mobil atau misalkan pengecatan furnitur ya. Nah, ini juga digunakan untuk kegunaan di skenario ini seperti itu. Nah, lalu juga ada dekomposisi, ini udah bisa dipahami ya kemarin di materi juga digunakan untuk menyerang proses. Nah, ini pada tingkatan abstraksi yang berbeda juga. Nah, pada dasarnya pada sertifikatan itu diperoleh proses yang lebih rinci. Nah, dekomposisinya sama kayak ini ya, seperti hanya di mata reaksi. Kalau misalnya kita mau melakukan dekomposisi di sini, maka kita pecahkan menjadi beberapa seperti ini ya. Penomorannya itu sebenarnya bebas ya. Yang penting apa namanya tidak boleh ada yang sama di setiap prosesnya. Nah, ini juga sama dekomposisinya juga. Kalau ini hanya satu, maka kita dekomposisinya adalah dibuat seperti ini ya. Mau dia mulai dari nomor 7 ya, atau misalnya nomor dari 1 ya silahkan. Tapi ya yang penting tidak boleh ada yang sama. Ini juga ada analysis objek dan transisi objek ya. Jadi pemahaman proses dapat ditingkatkan dengan membuat analisis terhadap objek dan transisi mengubah objek tersebut pada suatu proses. Jadi di sini kita gunakan diagram disebut sebagai OSTN atau Object State Transition Network ya. Yang dimana di sini secara bahasanya ya, untuk di sini ada 3 notasi. Yang pertama Object State, yang kedua Transition Up, sama yang ketiga adalah Reference ya. Jadi sama kayak tadi ada 2
ada asinkronus sama sinkronusnya seperti itu. Nah, kalau kita buat running seperti ini, maka hampir mirip ibaratnya kayak kita menggunakan DFD level 0 atau konteks diagram. Yang dimana di dalamnya itu ada nama prosesnya, tapi di sini bedanya adalah ada object state sama kondisi yang dipecah menjadi tiga. Ada entry, ya, apa ya, lebih ke awal atau masukannya ya. State itu yang di tengah-tengah, yang sudah bekerja, exit, itu baru ketika sudah menentukan output, ya. Nah, di sini kita lihat juga ada input sama outputnya. Nah, contoh object description-nya itu seperti ini, ya. Jadi di sini ditambahkan dengan referensi sama object set-nya. Jadi kalau kita lihat liquid paint in mesin, artinya ngecat bahan cairan ya kepada mesin, yaitu kita menggunakan paint part sama depart-nya. Baru sampai akhirnya bisa kita melakukan paint cover, ya. Ini perlu ngecat baik itu di layer yang baru atau menggunakan polish, ya. Ibaratnya misalnya kita mau ngecat mobil lah di pabrik, kan kita butuh bahan dasarnya terlebih dahulu supaya tidak apa namanya tercampur dengan warna yang lainnya seperti itu. Baru berikutnya contoh lain yang sama, ya, dari arah ke kiri ke kanan. Yang penting pada saat sudah mencapai akhir itu dari proses ordernya itu bisa sudah isu, ya, atau sudah dilakukan. Lalu juga di sini ada proses object description-nya, ya. Di sini ada 5 notasi yang dimana kalau kita lihat ya, OSPN itu kita menggunakan 3 yang bawah. Jadi ada behavior, object state, sama state transition. Tapi kalau misalkan proses description diagram itu kita menggunakan activity, output, sama ini behavior, ya, kalau tidak selesai seperti itu. Nah, secara alurnya, ya, kita mulai dari initial meeting, ya, untuk melakukan apa namanya pengecekan atau misalkan melakukan pendefinisian, ya, yang dimana model tersebut apakah cocok atau tidak, gitu. Baru kita siapkan dengan koreksi data untuk secara interview, baru kita interview dengan expertnya, ya, yang secara detailnya, baru kita menganalisis data yang sudah kita kumpulkan, ya. Nah, dari data tersebut apakah sudah kita butuhkan atau belum, ya. Atau misalnya kurang nih, misalnya dibutuhkan lagi nggak, misalnya ya kita coba lagi interview ulang, baru kita misalkan tidak ada tambahan lagi, baru kita melakukan formulasi IDF-nya yang 3 ini, baru kita cek validitas modelnya sampai dengan ekspornya. Nah, apakah model itu valid? Kalau misalkan iya, berarti sudah masuk tahap final model. Tapi kalau misalkan tidak, kita balik lagi ke kebutuhan data, ya. Ini untuk proses pembuatan modelnya, contoh high level ada 3, ya seperti ini ya, dari apa namanya untuk lelang sampai dengan untuk melakukan production di sini. Nah, berikutnya ada partial lower level, ini juga digunakan ketika kita melakukan dekomposisi di level yang kedua atau lebih bawah lagi, ya. Nah, kalau kita lihat di sini memang secara levelnya pasti lebih dari 1, ya. Jadi memang lebih lengkap, tapi kalau misalnya kita melakukan analisis pasti akan lebih apa namanya kompleks, gitu ya, untuk pembuatan parsial lower level. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk kuliah kita hari ini. Jadi sebelum itu seperti biasa ya, referensi terlebih dahulu. Karena kemarin BAP-nya harus dibuat, maka mau nggak mau kita harus ini terlebih dahulu. Oke, ada 3. Oke. Mulai ya. Yang pertama, Ivan Abraham ada? Hadir, Pak. Oke. Mutia Hasanah? Hadir, Pak. Oke. Arif Simeru? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Ilham? Muhammad Ilham? Oh ya, oke. Ada Muhammad Ilham, ada. Nelly Desi? Hadir, Pak. Oke. Alessandra?
Alessandra Marlika Putri. Hadir, Pak. Oke. Revita Nurfadila. Hadir, Pak. Oke. Nur Ainiri. Hadir, Pak. Oke. Raisa Sunyifa. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Naufal. Hadir, Pak. Oke. Devi Triansyah. Devi Triansyah. Oke, itu dulu ya. Anggi Muharani. Oke. Arinda Safira. Hadir, Pak. Oke. Diva Taufik. Hadir, Pak. Oke. Fatur Sita. Hadir, Pak. Oke. Fawaz Muhammad. Fawaz Muhammad Salman. Oke, skip dulu ya. Dini Sofeni. Hadir, Pak. Oke. Jauzan Aulia. Hadir, Pak. Oke. Junisa Fatimah. Hadir, Pak. Oke. Tengku Rahman. Hadir, Pak. Oke. Erina Permata. Hadir, Pak. Oke. Guido Immanuel. Hadir, Pak. Oke. Aluna Gita. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Al-Farid. Muhammad Al-Farid. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Fazli. Hadir, Pak. Oke. Naufal Al-Ghafur. Hadir, Pak. Sofia Farah. Sofia Farah. Oke, skip dulu ya. Daniel Dwi Andika. Hadir, Pak. Oke. Hafiz Suromansyah. Hafiz Suromansyah. Oke, skip dulu ya. Nesya Andisti. Hadir, Pak. Michael John. Hadir, Pak. Oke. Gulam Al-Fikri. Hadir, Pak. Oke. Yuri Delvita. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Bazla. Muhammad Hadir, Bazla. Pak. Oke. Hadir, Pak. Ya, ya. Oke, ada Siti Fatimah. Hadir, Pak. Oke. Tegar Novara. Hadir, Pak. Oke. Nandiati. Hadir, Pak. Oke. Ruben Marulam. Hadir, Pak. Oke. Udah semua ya. Untuk pertandingan. Oh, Devi ada nggak Devi? Sorry. Permisi Pak, saya hadir Pak. Oke. Ya, Devi ya. Terima kasih Pak. Oke. Udah semua ya. Untuk presensi tadi kelas A ya, sorry. Bisa menerpes. Jadi kuliah kita sampai di sini dulu ya. Oh ya, untuk di JCR itu baru berapa hal ini. Oke, nanti depan aja ya di JCR apakah nanti ada tugas atau tidak, silakan dicek JCR-nya secara berkala gitu ya. Jadi biasanya kalau ada JCR, ada tugas di JCR nanti silakan kamu kerjakan sesuai apa namanya tugasnya individu masing-masing ya seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk kegiatan kuliah kita hari ini. Jadi sebelum kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Jadi untuk hari ini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Kita ketemu minggu depan seperti biasa ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.